Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Malam hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana duka, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena nikmat kesehatan dan kesempatan, khususnya nikmat keimanan, sehingga pada malam hari ini kita masih sempat dipertemukan di rumah duka ini dalam rangka untuk mengikuti rangkaian kegiatan tasbih berpulangnya ke rahmatullah ananda kita Ayu Anissa Putri, sarjana kedokteran. Salawat atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat-syafaat beliau senantiasa tercurah untuk kita semua dalam menjalani proses hidup dan kehidupan kita hari insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup seseorang yang tahu. Itulah yang terjadi pada anak-anak kita Ayu Anissa Saputri, sarjana kedokteran. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kita sebagai sanak keluarganya masih sempat bersenda gurau, tetapi Allah berkehendak lain. Allah lebih mencintai almarhumah sehingga memanggilnya menghadap kehadirannya untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah diperbuat di permukaan bumi ini. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita hadir di tempat ini, di rumah duka ini, untuk sama-sama kita bersilaturahim sekaligus kita berbagi duka atas segala duka yang dialami oleh keluarga besar Bapak Insinyur Haji Muhammad Saidi dan istri. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini untuk berbagi duka bisa meringankan beban duka yang dialami oleh beliau Bapak Insinyur Haji Muhammad Saidi dan keluarga. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara tasya pada malam hari ini kita buka bersama dengan mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali seluruh rangkaian acara tasya pada malam hari ini, Bapak dan Ibu jamaah tasya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada kita untuk mengirimkan surat Fatihah kepada ananda kita Ayu Anissa Saputri, sarjana kedokteran. Al-Fatihah. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan alunan qalam ilahi yang insya Allah akan diantarkan oleh Al-Ustazah Nur Hasna Mubarak, sarjana pendidikan Islam. Kepada Ustazah kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah tasya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. demikian tadi lantunan qaul kaki yang dihantarkan Terkan oleh Ayus. Lantunan kolam lagi, mudah-mudahan jadi terbersih di relung-relung hati kita, ya jiwa kalbu kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah tasya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun nafsin sa'iqatul maut summa ilaihi turja'un. Setiap yang jiwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan hanya kepada Allah dia akan kembali. Itulah yang dipilih pada malam hari ini, takdir yang sudah menjadi kodrat ilahi atas kepergian Ananda Ayu Anissa putri sarjana kedokteran. dan di malam hari ini, mari jamaah tasya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan untayan kata dan sekapur Suri dari ayahanda Ananda almarhumah Ayu Anissa putri sarjana kedokteran kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Saidi dengan hormat Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang senantiasa diberikan kepada kita semua, serta atas izinnya juga lah sehingga kita bisa datang ke tempat ini untuk menghadiri undangan kami, yakni acara takziah malam pertama atas berpulangnya rahmatullah ananda tercinta Ayu Anissa Saputri. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sengaja menghadirkan keluarga kami, memberikan penghormatan kepada Bapak Ibu dan memenuhi undangan kami dalam rangka atas berpulangnya rahmatullah ananda tercinta Ayu Anissa Saputri. Bapak Ibu, ananda tercinta Ayu Anissa Saputri meninggalkan banyak kenangan di keluarga kami. Kami sebagai orang tua tentunya juga mengharapkan anak kami tentunya akan melanjutkan silaturahim kami bila kami kedua orang tuanya sudah tidak ada, tetapi sebagai manusia kami hanya merencanakan sesuatu, tetapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kenangan yang ditinggalkan oleh almarhumah termasuk ia pencinta warna ungu, jadi kami sekeluarga masih menghormati pada beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sekeluarga menyampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini bahwa sekiranya anak kami di masa hidupnya ada tindakan, ada kata-kata yang kebetulan bersinggungan dengan Bapak Ibu
anak-anakku semua, saya mewakili keluarga mengucapkan mohon untuk dimaafkan dan semasa hidupnya mungkin ada menyangkut masalah utang piutang, kami keluarga siap untuk menyelesaikannya semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan pada teman-teman saudara yang selama anak saya dirawat di Makassar sampai prosesi pemakaman, teman-teman saudara saya banyak yang berpartisipasi sampai ada yang ke Makassar bermalam di rumah sakit dengan memberikan doa semuanya sampai mengantar ke pemakaman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, rencana kami untuk melaksanakan taziah akan kami laksanakan selama 3 hari. Di tempat ini saya juga memohon pada Bapak Ibu untuk kita mengikuti hari-hari berikutnya. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala baik. Saya masih teringat anak saya, mohon maaf. Terima kasih. Saya sampaikan pada Bapak Ibu, mohon maaf masih terbata-bata. Pada MC, terima kasih kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Insinyur Muhammad Seni. Hadirin Jamaah taziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini keberadaan kita di tempat ini tadi saya sampaikan untuk kita sama-sama berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah dan ananda kita Ayu Anissa Saputri. Dan di malam hari ini dalam berbagi duka tentu tetap kita butuhkan yang namanya pencerahan. Han rohani, dan malam hari ini hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz yang insya Allah akan membawakan tausiah Tausiahnya pada tausiah di malam hari ini. Beliau adalah Al-Ustaz Dr. Ahmad Rusdi MA yang nantinya akan mengurai pencerahan buat kita atas kedukaan yang dialami oleh keluarga kita. kepada Al-Ustaz dengan hormat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para keluarga, warga, para kerabat, sahabat, famili dan handai tolan, terkhusus kepada sahibul bait, semoga diberikan oleh Allah ketabahan dan kesabaran di dalam menerima ujian dan cobaan ini. Dan tentunya kita semua yang hadir senantiasa memberi doa kepada almarhumah, semoga amal-amalnya diterima, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang senantiasa layak dan pantas untuk kita ucapkan dari mulut kita masing-masing selain senantiasa memuji Allah, sekalipun mungkin kita masih dalam keadaan berduka. Tetapi ulama menjelaskan bahwa makna memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah menunjuk bahwa pertama senantiasa ikhlas menerima segala ketetapan dan ketentuan yang Allah berikan. Yang kedua, senantiasa ingin mendapatkan rahmat dari setiap musibah yang Allah berikan. Itulah alhamdulillah. Itu sebabnya kenapa Nabi ajarkan kita ketika kita melihat sebuah musibah yang melihatnya itu diberitahu oleh Nabi, bacalah alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Itu hadisnya sahih dan masuk di kitab-kitab hadis. Tiba-tiba jauh kaki, tapang ketu silepo, ada orang kecelakaan atau ada musibah-musibah lain, maka kita mengucapkan, dan itu perintah Nabi, alhamdulillahi ala kulli hal. Betuanna segala puji bagi Allah yang menciptakan segala keadaan-keadaan. Itu maknanya, Pak. Beda ketika ucapan itu melihat kenikmatan atau kebahagiaan. Tentu beda. Apa bedanya? Ketika melihat kenikmatan, maka Nabi ajarkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rupa dongenna nako anu makanja-kanja irita, mapakario-rio, ya, memberikan kegembiraan, maka kita mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Betuanna segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan dan menyempurnakan kenikmatan itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Karena iya gak mata Pak Ibu, si mata na tuntungi baca na kona kenaki musibah, agi baca na kona kenaki anyama-nyama ngempulri po Allah Ta'ala. Begitulah Nabi mendidik umat-umatnya, begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya, sehingga di zaman Nabi beberapa sahabat yang meninggal sebelum Rasulullah SAW wafat. Di antaranya kasih di sahabat namanya Abu Salamah. Abu Salamah mati. Abu Salamah Monroy Benena. Istri Abu Salamah bernama Ummu Salamah. Pak Salamah senanana. Kira-kira ki Pak Basugi ro arae ro Abu Salamah Ambo Salemma. Ya, itu aku biasa dikit. Ambo Salemma pulih gitu. Nah, ya punya Abu Salamah. Jadi mati Ambo Salemma Monroy Indo Salemma. Itu engkau Nabi tak melayat
Maka Nabi tak sabar ya Ummu Salamah, as-sabru ya Ummu Salamah, bersabarlah wahai Ummu Salamah. Sabar aku Indo Salamah, ero sabar aku. Mako mimate singelino, engkau tu natu manyama, engkau tu susah. Begitulah memang dunia, kata Rasulullah sallam. Mako kenakan aku musibah Salamah, maka bacalah apa Nabi ajarkan. Allah sudah sampaikan dan itu tadi dibaca dalam ayat. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana sarwaya? Yakunakan aku sige musibah. Jadi yoro aku rangi Pak menggunakan istilah musibah. Nah tafsiran regurut ya ada musibah dalam Al-Quran. Ya aku ini kan musibah. Artinya dikonversi masuk ke dalam bahasa Indonesia itu musibah. Padahal itu musibah bahasa Al-Quran. Tapi ternyata beda maknanya ketika kita uraikan. Mana musibah batena pola talap kiro musibah, maka den regurut tanah tafsir ayat pertama kata musibah itu berlaku bukan hanya untuk hal-hal yang menakutkan. Ya aku ini kan musibah amat yangan asusangan malasaki ya, kecelakaan kebakaran kehilangan apa saja yang tahu mempatah selesai kan kita katakan musibah. Ternyata Al-Quran bukan cuma hal seperti itu. Ternyata anak-anak gireng mindri daleta mindri jabatata na tambai pola talapak pinyamata itu juga musibah. Kata para ulama dalam menafsirkan ayat ini. Ternyata setelah diurut ternyata betul ketika Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi presiden pertama menggantikan wafatnya Rasulullah SAW menjadi seorang khalifah, apa ucapan pertama? Alhamdulillah menjadi wali kota. Alhamdulillah menjadi gubernur kah? Alhamdulillah menjadi presidennya. Coba bagaimana sahabat memberikan contoh. Mati Abu Bakar maka dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kode nama sini innalillahi na poyo Abu Bakar. Amat yang ngekapang labengo. Amat yang ngebawa nana suruh kina bitap poyo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kematian ya ipomemen. Sakit ya. Akan lagi musibah. Beda daleta itu juga. Tapi ada kipau Pak. Allah, dia musim kare lagi. Tamu piano kasih rumah sakit dua ngesun impus. Apa mete maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mete itu maka maka pusing masih melorong mate. Kenapa je malas ro? Ente gare. Rosi salana rupanya. Karena selama ini yang kita paham innalillahi itu hanya untuk kematian. Penting atau maring kalinga. Penting atau matuntu agama, penting atau makutana krian rigurut tapan ritata supaya kita paham bahwa hidup ini memang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu. Nah, jadi makanya kita Ummu Salamah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aga betuanlah maju pusi tongan-tongan kita berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Maka den guru tayakui bawang ipah apa aman ni manyaman ni atau tongan tamat tenan ya magi alai hikmana yoro ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka den guru ta pertama ipak di bola nilatita maka seluruh apa yang ada tane apunna namana pung Allah taala awak ngengi anu remi singengi tane de punna asogi rengi waram parangi pangkat jabatan itu purwija-wija apunna namana taala bahkan atu ngengi anu remi itu maknanya itu nanti malam pelada Pak aku mereka jelaskan mana nah kan pada kita tu mata tadi
pada maring kalingan na cerita maka di kung kato mawatang pasti dan pasti yang kamatu itu nama do ya kung kato madisi sidi waktu matu nama lasa ya kung kato nega waram paranna engka pangka jabatan kapulan kautona engka ganna dua ni bawah pilih petania alena salai alena yolo isalai hanya bagus sekali sehingga manusia tidak ada jalan untuk sombong manusia tidak ada jalan untuk membangka ya kung sombong karena hartanya, sombong karena jabatannya, sombong karena ilmunya, sombong karena keturunannya. Bahkan di ujung dari perjalanan hidup kita, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita selama ini mengklaim bahwa itu milik saya, ini rumah saya, ini kantor saya, ini mobil saya, ini keluarga saya, ini punya saya, itu punya saya, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di pengadilan qadi pada mahsyar. Jangankan rumah, kendaraan, jabatan, harta kekayaan, mesti pertanggungjawabkan mana matu di sisi yang pengalatan. Itu yang mesti kita paham. Sehingga kalau begitu tidak ada yang kita punya Pak Anu Indramayu. Maka jangan pernah ada merasa kesombongan dalam hati karena memiliki sesuatu. Kata Nabi, orang yang punya sifat sombong dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji zarrah. Biji zarrah itu apa Pak? Kira-kira besarnya itu seperti butiran debu. Ibu-ibu kalau biasa menyapu itu berterbangan debu, itu seperti itu biji zarrah. Kata Nabi, kalau ada orang punya kesombongan dalam hatinya walaupun butirannya seperti itu besarnya, saking nampak hampir tidak kelihatan oleh mata saking kecilnya, dan itu ada dalam hati kata Rasulullah, jangankan dia masuk dalam surga, mencium wanginya surga dia tidak bisa. Pang kami itu jadi tahu Pak. Dia namanya itu lalu yang mau keselalang dah jangan penampilan nah bilang ni rok na lektu baca jum pada bara kita boneka jokka dia nama ya ada saja jiku Maria mana manitala nama Maria se kasih si mana manitala nama Sogi bengomana manitala lepak kita na ay nama maca alani muruntu tutu jadi ada minus minus tapi dia tu nak ya pokok insyaallah makan jak mau ya roto makan jahe ya rode jadi itu maknanya Bapak sekalian. Jadi makanya Nabi kita baca Ummu Salamah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi makanya berguru tanah tafsir ya ini itu nak kena musibah nana baca ya roh dia nak cule-cule baca si potong-potongan dalam polelangan tindak maka Allah akan mengirim 500 malaikat untuk memberikan ketenangan di dalam hatinya dengan musibah itu. Jadi tidak main-main Pak. Ini ayat langsung dari Allah. Allah akan mengirim malaikat 500 malaikat untuk memberikan dia ketenangan. Maka apa kata malaikat? Allah takhafu, ajak mumi tahu. Wala tahzanu, ajak memasara nyawa. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan balasan surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang akan Allah hadiahkan untukmu karena kesabaranmu, karena ketabahanmu dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Katu si tahu Pak Ibu napa lama tuh ya roh makan jasa napa umum tapi doi ibu dan mati anu mana kaji inilah rajun nasah maka di malaikat ya gaji itu mau baca maka lima mokoh maka silimoy wasetepuan nah maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu baru ya apa mati gerayan ini rajun nama di apa sedih pakasih ya. Tapi ya angka mau cek deh ya angka apa tahu Pak iya aku pun angka mati aku deh ya sehingga mati angan makin lebih pola rigong kita di sana-sana dek tu nama pesepi dek tu nari pesepi tapi nak kopolen polen nama ralat ya temakwa mau pemilu ihib kecuali itu di luar nah hitungannya mati gari anu tak bisa udah pikirin ke Allah
iganat orang para masalah itu bola nasiaga milu otonan boy denilek bilang itu galunna warang parna iganna magile mana rumupau dari toga tawam bagaimana jadi taniru melo ialah hikmah gunaku iro kong ketumat tetap magaraki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya senya mati angadi ini jadi baca baca di Ummu Salamah aga baca surah Allah Ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na baca di Ummu Salamah mati si Nabi tamakadai paterumopi Ummu Salamah dan ini juga merupakan pelajaran buat kita maka si maksudnya maka si Ummu Salamah aga si paterukan surah Allah Ta'ala maka Nabi ta Allahumma ajurni fi musibatihi dan itu masuk di kitab-kitab hadis baca Ummu Salamah jadi pernah baca Ummu Salamah maka ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maka Nabi ta baca mopi maka aga si baca surah maka Nabi ta Allahumma ajurni fi musibatihi puang tapak kiap palanga ritujunna musibahkeun Masya Allah barak nabi Pak Nabi ta dan kita semua sesungguhnya yang diajari mungkin hari ini masih ada yang belum pernah baca itu ketika kita kena kematian atau musibah malam ini saya mau kasih tahu supaya kita dapat oleh-oleh nanti pulang ke rumah karena setiap kita pasti ada ujian Pak dan niat tahun ini Allah Ta'ala karena memang dunia tempatnya ujian dan coba bahkan ya kong kata turulino dene coba pulih Allah Ta'ala ya kita nangi maka dia tahu mau gaji itu karena itu sudah sunnatullah jadi maka Nabi tak baca Allah jurni bi musibatihi puang palangnya ritujunna musibah kong kata baca sekalipun dia bersedih teri mak betal langit dena marigaga mana sabat waktu mati anak Nabi teh sengi Ibrahim anak Nabi teh waktu mati Ibrahim mete sahabat panai teh Nabi teri maka de sahabat surun Allah Ta'ala wa anta Rasulullah mujib ika sahabat heran Nabi je mati anak Nabi ta yero anak Nabi belasan tahun arwane salah satu nasab itu anak Epak Makunrai Telu Arwani ada namanya Abdul Qasim ada namanya Abdullah dan ada namanya Ibrahim Yero Ibrahim nalengi asen Nabi ta Ibrahim apa Yero Ibrahim anak Nabi lucu dan magrek persis mukanya Ibrahim alaihissalatu wassalam nasabah Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah kakeknya Rasulullah SAW secara silsilah kekeluargaan Nabi dari Ismail alaihissalam terus turun sampai kepada Rasulullah SAW dan ternyata ada anaknya Nabi bernama Ibrahim yang mirip sekali dengan mukanya Nabi Ibrahim alaihissalam dari sengi Nabi Ibrahim jadi waktu mati Ibrahim teri-teri itu Nabi ini makanya sampai wa antai Rasulullah mau pala ini teri itu makanya Nabi tak ada nama tu teri nasabah ia tu matai zaman-zaman nama teri dengar kanjana jawaban Nabi tak ia tu salah nasa Nabi tak ya kau ketua mati ang na manun kasih magi nama te nama kadami aja mulu mangoto na ya ko de mangoto ma de mu mati anu nama te malu manun maka Nabi tak itu yang haram jangan Pak Ibu takdir sudah berjalan segala ketentuan Allah sudah diangkat kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi seorang dosen Universitas Al-Azhar Kairo Mesir seorang mufti itu dia yang menentukan hukum dalam Islam di Mesir dan dia guru besar Universitas Al-Azhar ahli Al-Quran dia hafiz dia adalah ahli tafsir apa dia bilang andaikan manusia tahu rencana terindah Allah di balik takdirnya maka pasti manusia akan merasa malu bahkan menangis karena buruk sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang diberikan ujian pikirannya lain-lain. Tapi itulah kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, selalulah berprasangka baik kepada setiap takdir yang kita jalani. Jadi makanya Nabi
ibu baca Ummu Salamah maka dia pura disuruh Allah Ta'ala. Maka ada si Nabi tapak terumum. Wih kamu ubah. Jadi pertama tadi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, Allahumma ajurni fi musibatihi. Puang pakyap palang kasir musibah. Nabi dapat terumum bi Ummu Salamah. Maka dia agak disuruh Allah Ta'ala. Maka Nabi tak wakhluk li khairam minha. Wakhluk li khairam Minha. Baca dia Ummu Salamah. Maka dia Ummu Salamah wakhluk li khairam Minha aga betongan na. Buang yang anu lima sipanai. Itu maknanya. Tapakya palang risinin pas nga anu lebih makanja panai. Kanjak barakak na parilo Nabi Sallam yang diajarkan kepada Ummu Salamah. Bapak dimulakan Allah Ta'ala bahwa Bicara tentang kematian adalah sesuatu yang anu manusia jaga gaya. Mari penatu ini pakulikul nasabah engkadana Nabi tam gamil ladzat pamige pasara ko puliri papinya. apa yang dimaksud Nabi? Ternyata Nabi Disuruh kita banyak ingat mati. Sejak Dulu Rasulullah suruh kita banyak ingat mati. Tapi apa yang terjadi? jadi Pak Nasuruh Nabi mige ngerangi amat ya pudi atuh mah bawa tuling ngerang. Mapamula tindro dega ketemu ngerang. Kira-kira kalau dari hati ke hati Pak Ibu kalau kutanya berapa kali kita ingat mati dalam satu hari satu malam? engkau ibu-ibu makadam demi mana yang Ustaz apa mi aku alam minger tomatiwe lagi yolo kuna dengernya amat yang pada saya dimakri ruseng amat yang bali bola aku mi punna doy perasaan tahu ada makai diseng punna sahabat kami punna tahu mi punna tas salah iseng amat yang punna kita aja menibawa giliran Imam Al-Ghazali rahimahullah hidup hanyalah sekedar menunggu mati. Bagari saja yang tadi Ustaz Poli Kalimantan belum tentu let tu matu tu engkau jauh tajat dal kematian begitu cepat. Berapa banyak orang yang berjalan-jalan di muka bumi ya Allah. Berapa banyak orang yang berlarian bahkan mereka keluar dari rumah ke kantor, ke tempat kerja ke tempat bisnis, bisnis, ke pasar, ke Makassar, ke Jakarta, bahkan ke luar negeri sekalipun. Tapi dia tidak sadar bahwa sesungguhnya yang namanya sudah tercatat catat di dalam buku catatan Malakul Maut yang bisa jadi sisa 1 bulan dia akan dijemput. Bisa jadi sisa 1 minggu dia akan dijemput. Bisa jadi sisa 1 hari dia akan cabut nyawa bahkan bisa dari satu jam ke depan kita dan didatangi oleh malakul maut. Tapi kita selalu digoda oleh syaitan. Maka dia setan itu pak jamu mati. Malolo mo po. sehat mo po setan itu. Jadi kok Itu bagian Ustaz magalak mo pak. Sehat mo pak, malolo mo pak. Cule ini Setan Pak Ibu. maka dagaki malolo magala Saya nak ini nak kunci Malakul Maut. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana kematian akan datang. Ini rahasia Allah. Kita hanya menjalani apa yang Allah sudah tulis di Lauhil Mahfuz. Itu sebabnya dalam beberapa ayat banyak sekali Pak memberikan kita pelajaran. Allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Iya tu pesuko pole di babuan endokmu betina puatala palebangi. Aku yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Aku yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu. Iya dokter. dan Iya bidangi. Iya perawai. maka daki dokter pesu Ustaz. Bidangi pemanai salah. Itu dokter bidangi perawai. Sabar. Walaupun bekerja sama seluruh
seorang bayi dari perut ibunya, nah kudik na pulih Allah Ta'ala pasti tidak terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tidak bisa terjadi kalau tanpa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak pasti tidak terjadi. Masya Allah. Kan? Wa ma yasha. Itu maknanya. Tidak induk. Karena nasambung Allah Ta'ala ayat nama kada la ta'lamuna syai'a. Kau tidak tahu apa-apa. Aku yang menentukan nasib dan masa depanmu di dunia dan di akhirat. Jadi kita tinggal menjalani takdir. Nah, itu sebabnya kita kan nasuruh kina bitab mega imingan lagi amat ya. Justru dia orang atau mapamula tindro iya bawa tulingan makan maka tu bika sina mega diku ya dah. Maka bika sina makan jambolangku, maka bina dengan meliano leli na dito gagawin kasihan delo. Ini namanya korban penipuan setan. Maka tu bina dengan mencejahan. Dek pada selesai hayalang pikiran. Engkau ni malakul maut mal. Dan di Cina aku sedia amalan. Kita terlalu banyak berhayal sehingga apa yang terjadi terfokus kepada kehidupan, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana keadaanku setelah saya selesai. Coba gak retaran Pak Ali, mungkin sebelum tidur atau bangun dari tidur di saat masih sepi-sepi belum ada banyak orang, kita katakan maka tu pilih waktuku salaidino. Kapan juga saatnya saya habis kontrak dunia, kapan saatnya saya akan tinggalkan dunia. Makanya Bapak Ibu biasa kemarin waktu kita antar jenazah almarhumah alaihi anak Haji Muhammad Zaini, kita melihat itu bagaimana dia dikuburkan. Dia beri kuburan doe liwa cikat nasi. Hanya ukuran 1 kali 2 meter kurang lebih. Liwa petan nailalat dega lampu apalagi tele. Ale-ale tai patama dega si bawah kipak. Berapa banyak teman sahabat keluarga di kagak orang maka dia pasilam dega kasih si bawangi. Seorang suami ketika meninggal istrinya terima betal langit. Weh kasih mapu jika ni benengku bate ku kasih poji tu beneng selong polong saya tahu ngak engkau nak kasih siaga wiya na jajiang engkau nak kasih melem pasilam mak ipak bala memang. Demi mana pasilam mak namo mara papuji muri benengmu. Wadi jadi terima tamu si wali. Tapi si wali mak jeli-jeli begini kasih pasel. Begitulah kenyataan hidup. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya ketika katakan kafa bil mauti wa'iza? Mama dai ro matenge menjadi papang aja, ternyata pebuyero elok na nabi. Maka dia kung katomat. Surya leta makadala kasi mati kasi magatupri nagirat putus. Itulah maunya nabi. Manustas pamitaw may man na ajak mo makadaw palisod. Ala mamitaw na tamutok ko na. Anda berani atau pasti datang. Anda lari atau tinggal pasti kematian. Tapi itulah kenyataannya bukan. Maka kalau hari ini barakna ya pelajaran alina kasih almarhumah ayu sa putri dio tomatu idio sangat pasti ya tomatu iwalung pasti ya tomatu sempajangi pasti ya tomatu yang terlalu dikibru. Tidak selamanya kita melihat jenazah dimandikan kita tidak akan dimandikan. Kita ambil hikmah pelajaran itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin hari ini kita lihat orang jenazah dibawa ke kubur, besok lusa kita yang akan dibawa diantar untuk menuju lubang kubur kita. Maka itu
seorang ulama katakan, perjalanan hidup kita di dunia hakikatnya hanya sekedar berjalan menuju lubang kubur masing-masing. Bapak seorang pegawai, pengusaha, petani, pedagang, polisi, tentara, apapun profesi dan pekerjaan kita, Pak, kita semua ini adalah penunggu-penunggu kematian. Anda mau terima atau tidak, Anda mau paham atau tidak, kita ini adalah penanti kematian. Agak tajamah, guru kak, tapi sambil saya guru, mata tajam enggak? Ini kata tajam, malakul maut. Betul. Agak jamat tak? Alhamdulillah, tentara. Saya jaga keamanan negara. Siapa yang berani menghancurkan NKRI, saya akan maju menjadi pejuang. Tapi saya tentara, menunggu. Siapa kita tunggu? Malakul maut. Itu baru tentara yang beriman. Saya polisi, mengamankan negara. Tapi saya juga menunggu, Ustaz. Siapa kita tunggu? Polisi yang beriman, dokter yang beriman, pengusaha yang beriman. Kenapa? Dia sadar bahwa dia akan berangkat melanjutkan perjalanan menuju kampung yang sesungguhnya, negeri yang sebenarnya, yaitu akhirat. Ya ru biasa maka solat-solat aku deh nama ringer maka dia tumik mati palik. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Laba ya amalakna, laba ibadana, akhirnya datang malakul maut. Apa yang terjadi? Sudah terlambat. Dimuliakan Allah. Maka sebenarnya saya cuma melengkapi dan menyempurnakan takziah saya. Kemarin waktu almarhumah kasih imam berangkat acara pemberangkatannya, saya yang membawakan tausiahnya. Saya WA Pak Insinyur Ibrahim bilang saya mau lanjutkan takziah saya untuk saya sempurnakan supaya saya lebih bisa bersilaturahmi juga dengan keluarga almarhumah. Alhamdulillah, ternyata Pak Haji Muhammad Zaini juga sama pemikiran saya. Beliau bilang, tolong panggilkan kembali Ustadz untuk melanjutkan takziahnya. Jadi saya tidak lama ini malam. Demit, ya aku capu nih pajatuna. Detun. Saya biasanya kalau ceramah itu paling lama 3 jam. Iya, apalagi kalau maulid. Ya ini kan bukan maulid, takziah. Kalau takziah ya palingan 2 jam. Boleh mau? Bisa? Alhamdulillah saya tidak bisa. Baik itu lagi ya. Tapi insyaallah kita kondisikan saja. Nah, makanya apa inti daripada takziah sebenarnya itu? Yaitu pertama mempersiapkan diri. Apa ya kasih kau untuk toman tewe laba. Agama ina tajang perlu dua man. Ikut toman teta. Yang kedua, bacangin Al-Quran. Yang ketiga, sedekahkan. Ikut toman tewe. Ya lupa apa yang kita mau ambil hikmahnya. Pertama, tapasadiyai au tepat talul pengalata. Itu yang paling utama. Karena yang pertama Allah pandang nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, Pak. Tania amalat tajur pengalata. Tania waram peratan itu pengalata. Tania sedekatan itu pengalata. Tapi yang pertama Allah lihat adalah hati kita. Tajur itu pengalata. Maka ada makasih Allah Ta'ala. Karena ya narunangnya maka jangan pernah merasa memiliki segala sesuatu, tapi merasalah tipi-tipi bahwa pasti suatu saat nanti saya akan serahkan kembali kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, mempersiapkan amal soleh. Karena tidak cukup dengan beriman. Maka ketika kita beramal soleh, pakai sini jolo aja sina yaro tahu tepet tak dicampur dengan kemusyrikan. Itu yang dicampur kemusyrikan, Ustaz. Hal-hal yang sedikit saja biasa membuat pahala-pahala kita hancur. Maka biasa engkau tahu matu seluruh dan Allah. Maka dia pun kegapala puasaku, kegapala sekaku, kegapala sempajaku, hajiku, umrohku, seluruh amal-amalku. Maka dia pun tahu capu dalam anak tahu. Tahu membuat dirinya
sempa melot dan pernah mati. Karena tahu muala bawang agak dia pelisu. Saya karena tahu pediri atina dia melot dan pernah mati. Yang mana roh? Makanya sebelum sampai ke situ, Kesini tahu tepat hubungan. jangan dicampur dengan Kemusyrikan. Bagaimana contohnya? Saya waktu bawa jemaah umrohnya Ibu Haja Erna kaji paling mundri. Jemaah saya, jemaah umroh, nah kasih tahu saya, Ustadz minta tolong antar ke pri belanja. Terpaksa kasih antar, padahal dia rutinnya kama tindo. Ya namanya tauhid ya harus ramah sama jemaah. Aku dia tuh kedek aja na tauhid. Mana kama kor modelnya? Agak kada agak ini pemak balancah sama lu biasa ibu-ibu emak-emak kalau pergi haji umroh balancah namin terutama kutu toko ali murah dan kalau balancah tapi ada saatnya ya apa ya napa kila tuh kiri Madinah napa bilang ini melok balancah jadi anus mata laki na roka pa minali lo na si bawang utana ni roarai maka di roarai 5 real ya kudita ya mata cantik buhe 5 real lina ya kudita 20 maka deh itu sapa ustaz lu sapar lu kasih sapar yang mau lu puce deh kapang isap kereta nia ika nia sapar gede kan maka deh anus angka ganasa permata di pelaku baluku awi padang tantulit maka kamu ya mana nih sakit baru itu entah patah silang muka melengkap jauh dua tanah haram al-haramain tanah suci ya upaya dalil saliwan buatalah cicimi lagi mana kaja makro kasih upah ustaz eloni malawi kimas sempat malawi jendi mas sempajang waktu kejadiannya juga di jadi dari letu ke Makkah makosir jadi mangingin ampudan maka asam paya ki asam paya tu tuan rekam kurang milan doang ni ustaz boleh ni malau je ni kian pajang yolona multasam desini sing kaya sing multasam ustaz kaya waktu nama nasi umroh kada matindo ka apa atau tidak hadir ya di sing multasam bali bola kak Bayar saya multasam antara aswad na pintun na kabae. Okun itu pertama kali masem malaikat Jibril. Makanya Nabi katakan siapa orang yang berdoa depan multasam Allah tidak tolak doa. Siapa orang yang bermunajat di depan multasam Allah malu untuk menolak doanya. Begitu sempaja. Oh mas sempaja. Sekalinya selesai mas sempaja apa kesini. Milo doang, bang. Tega, ada pedang pula kasih buat tas salah si pulang bengok pengamen kah? Nah kasih artinya pelajaran bahwa orang harus betul-betul memurnikan keyakinannya kepada Allah. Ya boleh, susi kampungi, engkau mau mulanya silona tanai apa hubungannya ya mulanya Sanro Sanro mulanya bendekku doh lagi di sekadakin rutu maka di tangga kare maka di sana soalnya lanya maka di dua soalnya padahal kamera tongan itu kaya naruh di tangga Sanro maka di jolok itu maka di mabiratungan ini letun mabiratungan ini tuh perbatasan ini lo
maka dewa tasar ni bocor Pak Deto na melo capu akal sanroy tapa mati maka deh made mo puni ta iko bangu sanroy si Pak bang nah di mana akal sehat kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi perbaiki iman kita Pak Ibu. Amal saleh man salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah ini gitu. Ani makun reko kan nami tok tonton kuatala ialem itu atang-atang turino di akhirat. Jadi Pak Ibu perbaiki amal soleh, mau tenang hidup, sukses dalam kehidupan, perbaiki amal soleh. Tentang sempadan Bapak Ibu sekalian. Salat itu 3 yang diperbaiki. Pertama waktunya. Yang pertama ini waktu sempadan. Usahakan memberi jamak. Aja nama bani tu di masjid mat cerita tentang ngopi. Ibu-ibu nakut bani tu di masjid aja ini dulu mat cerita kuda pura. Apalagi mak gosip tuh ibu-ibu aja cerita itu di masjid bang itu udah sudah nampak tuh mak busa-busa manu poli buat mana nak cerita tuh nauzubillah yang kasih bali bola na mere yang mana suruh na serati ya anu pura melio tadi sekedar pulkin malah duit ada sekagak zaman makin ikut pusing na tuh di ipudai maka dela pura tumbal tu baru bali bola tapa mati maka na cicil itu papa cicil na nampau mai kuna cicil patini ku suruh majai lasiriati to malasa iya bahkan lalu itu majap itu na tare itu la ilaha illallah cana to se to makanja tinda pak ipudai kada pura melio tu bali bola maka alhamdulillah angkat tu na tu kesuut dingin ring ku perluki itu sehat. Orang tidak sehat, minapau. Yang kedua, perbanyak di masjid. Waktu kita perbanyak di masjid, terutama bapak-bapak. Ibu-ibu tidak terlalu ditekankan, tapi kalau dia mau ke masjid tidak ada larangan. Jadi jangan juga melarang perempuan ke masjid karena juga tidak ada larangan. Itu milau juga. Yang penting aman dan tidak ada fitnah. Yang ketiga, pakai singi baca Quran. Berapa banyak umat Islam yang sampai hari ini tidak bagus bacaan Al-Qurannya Pak. Guru Ustaz kita dulu nak kasih mendre umroh anu bola travel na sakit iba promosi Ustaz upaumi Pak yang kakroh tapi Ustaz kasih aku mangaji kasih la ilaha illallah dikasih huruf waktu aku nih 60-70 tahun akan aku bawa ke Makoni sudah umur 60-70 tahun tapi belum bisa baca Al-Quran. Ternyata ada jalan keluarnya Pak. Saya tanya juga sama guru-guru saya, ulama-ulama, orang-orang yang soleh, maka ternyata jalan keluarnya itu aku terlanjur nih malolo mopi aja lah ya kong kana apa itu malolo mopa pas lu mengaji apa yang penting dia bisa baca Al-Quran dengan lancar. Jangan sampai nasibnya sama dengan kita yang tidak tahu membaca Al-Quran. Caranya bagaimana? Tidak mungkin lo toki mengaji si bawa anak umur 60 lo toki lari-lari dalam masjid. Tidak mungkin. Jadi caranya bagaimana Ustaz? Melo ki mengaji, melo ki runtu apa nama mengaji, nade nanti si mengaji ini, toli anak tak. Ya nuru guna anak pangaji anak, guru anak tamang ustaz. Nah, lo kuning temu no mengaji tu, macam no mengaji nak, macam nama udah ku yoloku. Baca ngajo surah Al-Mulk. 30 ayat. Baca anak. Nah baca ini anak. Dia baca Ibu barakana kasih tabarak Al-Mulk dapat tama ke surga tapuan taharanga nggak tamarana kata. Terima. Kalau kita mendengar orang membaca Al-Quran sungguh-sungguh maka nilai pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Itu. Oh, alhamdulillah Ustaz, angkana lalang. Yang kena. Kalau masih mampu belajar
tidak bisa lagi, banyak uzur. Nah, karena orang biasa hari ini tidak ada waktunya membaca. Coba kada kita ini orang Islam, mengaku baca Rasulullah, kita suci kita dalam Al-Quran. Sekarang kalau kutanya berapa kali kita baca Al-Quran dalam satu hari, satu malam? Sibuk. Zubillah. Seorang muslim kata Nabi, abala lemna sengali nade nang ngaji lalemna. Musibah besar ketika seorang muslim mengaku dirinya sebagai Islam berkitabkan Al-Quran tapi dalam satu hari dia tidak pernah baca. Makanya ulama katakan lalu tatangi mengaji rilalemna siesoh. Walaupun cuma satu juz tidak mampu satu surah tidak mampu beberapa ayat, yang penting ngaji. Ini di luar nalar, di luar akal. Disuruh mengaji di gagal waktu, disuruh membaca Al-Quran tidak ada waktunya membaca Al-Quran. Tapi kalau membaca mau menceramah mau disuruh mengaji di gagal waktu. Baca Quran dikagak waktunya. Baca WA, baca Instagram, baca Twitter, baca Facebook, baca HP 3 jam terus. Bahkan 5 jam. Tidak capek-capek. Tapi baca Quran. La ilaha illallah, di mana keislaman kita hari ini, Pak? Bahwa pakai HP bukan haram. Tidak salah. Saya sering sampaikan. Bapak Ibu yang punya HP, oke. Saya juga pakai HP, Pak. Tapi saya bilang itu HP. Kalau makasih moyerot postingan nam mendre irita. Gara-gara yero HP tambah dekat kita sama Allah. Gara-gara postingan itu HP tambah banyak waktu baca Quran, tambah banyak waktu tak bersikir, tambah makasih sifat-sifat, tambah mabesak kalau ibadah rupa tahu, tambah amalan HP. Maka saya kata itulah HP yang akan membimbing kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kasih tahu. Sebaliknya Pak, sebalikannya hati-hati. Gara-gara itu HP. Waktu nanti pegang HP, nanti mana sibuk dengan HP. Mega nama sempat. Waktu nama ngaji. Mega mau waktu nama sikiri. Begitu HP dia ngerer Pak mau mas sempajal. Mengaji dia negara tuna. Zikir tidak ada lagi waktunya. Tambah jadi hubungannya sama sesama manusia, tambah tidak bagus tubuhnya gedang tetangga, tambah masik, tambah majak sipai gara-gara HP. Maka saya katakan itu HP nanti akan mendorong kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang meninggal, Pak? Mau makan papu di HP na, begitu bangun HP na cari, mau mandi HP na cari, sudah mandi HP na cari, mau makan HP, makan HP, begitu mati Pak di HP. Pasti bawa HP na kasi na puji ada tuh HP na, mula bangmo. Deme mana mele pasti bawa HP na. Coba Pak, apa yang kita bawa? Al-Quran, bacaan apa yang kita sudah baca? Al-Quran apa yang kita sudah hafal? Amalan-amalan Al-Quran apa yang kita sudah amalkan? Itu yang akan kita bawa Pak dalam kubur. Ustaz, di dalam HP banyak bacaan Al-Quran. Lain Pak, beda berkah dan karomahnya ketika membaca Al-Quran dengan HP dengan mushaf, dan itu sepakat para ulama. Jadi mesti berbeda. Kemudian minimal Pak, ini resepnya saja standar segi. Usahakan kalau tidak bisa baca 1 juz dalam 1 hari, ya angka itu biasa ini juzna, tapi juz apokami, juz melo siba juz jeruk. Kalau tidak bisa 1 juz dalam 1 hari, minimal 1 surah. Misalnya baca setiap hari surah Yasin. Jangan tinggalkan. Jangan nanti malam Jumat baru baca surah Yasin. Setiap hari. Nah, 1. Yang kedua, karena itu ada hadisnya sahih. Yang kedua, jangan tinggalkan membaca surah Al-Mulk. Tabarak. Kata Nabi, mangkar ayatul mulk, suratul mulk. Nigi-nigi to baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi. Ritungka-tungka wa minna.
timbul nasa nabita majud puna kota me kiburuna. Pertama, yaro kiburuna diluaskan jauh sejauh mata memandang, dicahayai lebih terang dari matahari dan diberikan raudatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Itu kalau orang baca jadi aja tatangi yaro baca ayatul apa? Suratul Mulk. Jadi dua niro Yasin Yang ketiga boleh dilengkapi suratul Waqiah. Nah kena bitani gini kita baca suratul Waqiah tungke unin de paitang asus sangenna lino letu matena, termasuk tidak akan dijumpakan dengan kemiskinan. Nah itu. Kalau mau dibaca lagi tambah-tambah surah lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Yang terakhir perbanyak zikir. Tapi kematian perbanyak zikir. Standar zikir yang saya mau sampaikan ki ajak zikiri la ilaha illallah minimal 100 kali dalam satu hari. Ya kumil tambah lebih banyak lebih bagus. Yang kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat. Ajak lalu salawat dan nasis. Minimal 100 kali. Kalau mau kita tambah lebih banyak lebih bagus. Apalagi di bulan Maulid ini. Yang ketiga, ajak lalu tatangi istighfar. Perbanyak apa Pak? Perbanyak bukan istri. Istighfar. Maka perbanyak maka ada istri. Istighfar, astagfirullahaladzim, minimal itu 100 kali dalam satu hari. Kalau mau tambah lagi zikir-zikir lebih banyak lebih bagus. Iya nak ibu, sebenarnya yang kita mau ambil hikmah, mudah-mudahan perjalanan hidup kita ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga yang ditinggalkan senantiasa didoakan almarhumah. Kakak kasih tadi sudah disampaikan sama keluarga besarnya, kakak kasih Indrana yang belum sempat diselesaikan di atas salah nasihat dan padam pengiki, dan kita yang mari kita gunakan sisa-sisa umur kita tetap bacakan Al-Quran almarhumah. Ustaz moga kau tidak impati ya lebih Ustaz tunga ya boleh tak percaya kak ini namanya napukil yang kipatih ya kau dia naletu ini kebarat jumhur ulama sepakat bahwa orang yang membaca Al-Quran ketika meninggal maka insya Allah letu bacangi kasih insya Allah nanti saya kira bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita doa sama-sama sekalian, semoga apa yang kita laksanakan pada malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian tak percaya dapat mengapunkan salah. Kelebihan di la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Rusdi MA di tengah-tengah rangkaian acara takziah pada malam hari ini. Atas nama keluarga, terima kasih.
Ahmad terus di MA. hadirin wa hadirat jamaah tasya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian Tasya pada malam hari ini sesaat lagi akan berakhir, namun sebelum kita akhiri di tempat ini izinkan kembali atas nama keluarga saya mengundang kepada Bapak dan Ibu untuk sama-sama kembali kita hadir seperti besok malam untuk malam yang kedua atas berpulangnya ke rahmatullah Ayu Anissa Saputri Sarjana Kedokteran. Kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini besok malam untuk kembali mengikuti acara rangkaian tasya sangat diharapkan oleh keluarga besar Bapak Insinyur Haji Muhammad Saini. Baik Bapak Ibu yang Rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. di penghujung acara kami juga memohon maaf jika untuk rangkaian pelaksanaan Kegiatan tasya pada malam hari ini ada yang salah, ada yang kurang, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. hilaf Berada pada manusia kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup seluruh rangkaian acara tasya pada malam hari ini untuk kita kembali bertemu di malam yang kedua dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.